Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Fasma'u qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita masih memberikan kesempatan, memberikan waktu luang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan yang diberikan kepada kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selalu bertafakkur dan merenungkan akhir kisah kita hidup di dunia ini sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah agar disampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita mau orang kaya, kita mau orang miskin, kita mau sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sempurna bahkan sama sekali, kita pasti menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebahagiaan. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap penghujung doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita di dunia ini diberikan kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang menyebabkan kita merasa bahagia dengan kehidupan ini. Kemudian kita pun diberikan kebaikan di akhirat. Kebaikan akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita pun merasakan kenikmatan-kenikmatan akhirat yang menyebabkan kita pun menjadi bahagia. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan azab. Tidak ada satupun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meminta sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita tanam gagal panen semuanya. Tidak ada kita minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lantas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita telah meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala masih juga memberikan kepada kita musibah, masih juga memberikan kita peringatan, masih juga memberikan kita semacam sinyal bahawa sesungguhnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab, seolah-olah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Artinya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sebaliknya memberikan kepada kita keburukan. Apa contohnya kaum muslimin yang dirahmati Allah? Di penghujung akhir tahun ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum habis duka Merapi menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan musibah susulan setelah itu. Allah Subhanahu wa taala uji saudara-saudara kita yang berada di tanah datar. Allah Subhanahu wa taala uji saudara-saudara kita yang berada di Solok. Allah Subhanahu wa taala uji kita semuanya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita masih diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tak lain dan tak bukan kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji batas kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab dijelaskan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala bersifat jaiz memberikan rizki dan nikmat kepada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh saja memberikan nikmat kepada seseorang, boleh saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seseorang, dan boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka atau memberikan musibah untuk memberikan nilai-nilai kesabaran kepada mereka. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tauhid dijelaskan kita tidak boleh sama sekali menyandarkan perbuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, apakah perbuatan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Tidak kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada pemicunya mungkin. Ada pendorong. Memang Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, memperbuat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah, iradahnya Allah, kudratnya Allah, musibah yang diberikan kepada kita tidak akan serta-merta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ikut campur tangan kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak dikarenakan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita telah mengambil selendang kesombongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini kepada kita sebagai pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas sombong terhadap makhluknya, bukan makhluk yang sombong kepada Khalik. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar keimanan kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih berada di dunia ini. Jangan pernah kita merasakan aman di atas dunia ini. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan keimanan anak TK yang belum mendapatkan kapasitas untuk belajar secara sempurna,
Tapi ketika mereka sudah beranjak SD, beranjak SMP, beranjak SMA, sampai perkuliahan, sudah mulai ada ujian-ujian yang diberikan kepada mereka kaum muslimin yang dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk menaikkan tingkat di hadapan gurunya, untuk menaikkan tingkat di hadapan mereka yang sudah diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama, ketika kita menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul insaf diri, muhasabah diri, betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan disangka musibah meletusnya gunung Merapi, jangan disangka terjadinya Galodo, jangan disangka dengan terjadinya banjir bandang itu hanya musibah kecil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang paling besar yang terjadi pada umat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika jemaah subuhnya kosong, ketika jemaah salat zuhurnya kosong, ketika salat jemaah asarnya kosong. Ini musibah yang paling besar. Ketika agama ini dicabik-cabik oleh agama muslim, ketika agama ini dihinakan oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meletusnya gunung Merapi, terjadinya banjir di mana-mana, terjadinya Galodo yang menyebabkan banyak saudara-saudara kita merenggang nyawa menemui Allah Subhanahu wa taala, itu baru sedikit kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika masjidnya sudah kehilangan jemaah, ketika umat sudah kehilangan ghirah, ketika seorang jemaah sudah kehilangan himmah, sudah kehilangan semangat untuk beragama, kehilangan untuk mempunyai cita-cita agar diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling bahaya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja melihat Merapi, bukan hanya saja mendengarkan berita-berita, bukan itu kaum muslimin. Tapi orang yang bersabar harus mempunyai sifat qanitin, mereka yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau toh salat subuhnya masih jam 8, kalau toh salat zuhurnya masih dilalaikan, kalau salat asarnya masih ditinggalkan, maghribnya masih duduk di kedai, salat isyanya masih nonton bola. Kalau masih seperti ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit bumi sebanyak 70 kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka memuntahkan isi perut bumi, agar air hujan turun sederas-derasnya. Untuk apa? Karena mereka tidak tahan lagi perbuatan kita berada di atas permukaan bumi ini. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada orang tua yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bangun malam kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah, berapa oranglah tinggal orang tua kita yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan kaum muslimin adalah mereka
yang masih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangunlah malam hari, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada negari kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada keluarga kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketentraman semasa kita hidup di dunia ini. Toh kalau seandainya Allah berikan kita musibah, Allah tetap menurunkan kepada kita rasa kesabaran dan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah, rahmat Allah turun setiap malam. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di pertiga malam akhir sebelum sahur. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 hal kepada kita. Yang mau bersabar, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min sa'il. Kalau seandainya di antara orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ketenangan kepada mereka, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada keluarga mereka, fa'ati lahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hal min da'in, siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun doanya, doa kebaikan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ustujiba lahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa hal min mustaghfir, siapa saja yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ughfira lahu, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada dia kalau dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kita bangun, kerjakan solat tahajud 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menggoncang bumi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan air hujan, yang mana air hujan itu mendatangkan azab kepada kita. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan rahmat dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih memberikan musibah kepada kita. Apa sebenarnya yang kurang dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di ujung akhir tahun ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitunglah amalan kita, apakah amalan kita ini sudah yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah tahajud kita adalah tahajud yang terbaik kita berikan kepada Allah? Kalau seandainya kita berinfak, apakah infak itu yang terbaik kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kitalah yang bisa menilai bagaimana amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.